isu ini lagi rame-rame, Anda telepon istana tidak? Apakan ini semua? Anda bisa bersihkan ini semua? Kami pakai tangan Polda Metro Jaya untuk kami mengosongkan ini. Kami pakai tangan Polda Metro Jaya untuk kami mengosongkan ini. Dia belum sampai ke sini, garang betul, galak betul di dalam kereta api. Ketika di sini, dia tidak seperti di dalam kereta. Saya sesungguhnya penasaran. Saya akan coba nanti minta keterangan dari pihak PT KAI ya. Dan kemudian kita coba nanti akan kontak Pak Marwarar Sirait ya. Adu kuat antara Pak Menteri ARA dengan Pak Hercules. Ini di jalan menuju ke wilayah Bongkaran Tanah Abang. Saya Abraham Silaban bersama dengan tim, kami harus kembali terjun ke lapangan. Dan kali ini kami akan bertemu dengan sosok yang menjadi perbincangan, yang dianggap sebagai seorang tokoh pemuda, ada yang menyebutnya sebagai preman, ormas dan lain sebagainya. Ketua Umum Gripjaya, Rosario de Marsal, Hercules. Kita akan bertemu tentu untuk mengklarifikasi apa yang terjadi antara dirinya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengenai rencana pembangunan 1000 unit hunian di wilayah Bongkaran Tanah Abang. Kita coba bertemu dengan Pak Hercules, semoga diterima. Nah, kita sudah tiba itu. Sudah tiba dan sudah ramai kelihatannya ya. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di site, di titik di mana memang diproyeksikan akan didirikan lahan hunian untuk rakyat 1000 unit hunian. Siapa sangka bahwa ini kemudian menjadi persoalan dan ada dua figur yang menjadi bahan perbincangan. Marwarar Sirait tentu saja sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan satu orang, satu figur yang ya kita sudah tahu beliau siapa. Saya pun sudah pernah mewawancarainya. Beliau adalah Rosario de Marsal, Pak Hercules, akrab disapa Pak Hercules. Apa kabar Pak Hercules, sehat? Kabar baik, Adinaku. Pertama ucapin selamat hari Paskah ya, Dina. Terima kasih Pak Hercules atas perhatiannya ya. Ada Pak Hercules di sini, ada kemudian kuasa hukum ya? Kuasa hukum dari Ahli waris. ahli waris. Di titik ini juga lah kita masih mengingat atau segar diingatan Pak Marwarar Sirait adu argumen dengan Pak Hercules, betul demikian ya, Pak Hercules ya. Dan berlanjut kemudian saya dengar sudah didaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri ya, Jakarta Pusat ya, untuk kemudian menindaklanjuti bagaimana keabsahan dari tanah di lokasi ini. Tentu cita-cita mulia harus dibarengi dengan alas hukum, dibarengi dengan hal-hal yang sesungguhnya memang tidak melanggar hak-hak orang lain tentu saja ya. Dan kita akan dengarkan tentu dari berbagai perspektif. Anda dianggap sebagai sosok ormas ya, yang menguasai lahan yang akan dibangunkan perumahan untuk rakyat. Sudah dengar gegap gempita beritanya? Jadi terima kasih Adindaku Abraham. Ya, kita udah sering bertemu ya. Dan Adinda Abraham ini juga udah pernah juga ke kediaman saya di Indramayu ya. Jadi kita bukan baru ketemu ini enggak, udah berkali-kali kita ketemu ya. Tentunya begini, namanya mau membangun perumahan harga murah ya, untuk buat masyarakat
yang diprogramkan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, tentunya kita semua sebagai masyarakat sangat senang, antusias bahwa programnya Pak Presiden itu program yang sangat mulia, program yang sangat berpihak kepada masyarakat. Ya. Nah, kembalikan ke lokasi tanah yang ada di Tanah Abang ini, yang namanya Tanah Abang Bongkaran. Ya, kawasan Bongkaran ya. Kawasan Bongkaran yang tempat saya dulu nongkrong siang malam di sini ya. Berapa lama di sini, Pak Hercules? 18 tahun. Di kawasan 3,4 hektar ini. Ya, di sini Atau semua, lebih sesungguhnya? Semua. Oke. Jadi kalau ada yang menyebutkan bahwa beliau yang dalam tanda kutip yang punya Tanah Abang itu betul tidak? Tanah Abang itu memang daerah ini memang namanya Tanah Abang Jakarta Pusat. Harusnya kalau betul itu Tanah Abang, harusnya Tanah Mau, bukan Tanah Abang gitu ya. Ya. Lantas bagaimana kemudian ini sampai berproses begitu ya? Kaget tidak? Pada akhirnya, wah ini lahan yang akan digunakan untuk bangun hunian gitu. Dan kan ada rapat antara Pak Menteri dengan Pak Dirut KAI yang disebutkan lahan sudah clean and clear ya. Enggak. Dan kemudian ada penguasaan. Nah ini penguasaan artinya suatu tindakan yang legal, Ya, lawan hukum dan sebagainya, dan langsung terasosiasi ke publik. masyarakat dan muaranya ke Hercules. Bagaimana Anda melihat itu? Kami menempatkan ini melalui proses-proses hukum dan memiliki legalitas yang cukup kuat, yang cukup benar, dan pemiliknya pun jelas. Jadi asal usul tanah dari Eigendom Perpondi Belanda dikonversikan ke Eigendom Perpondi Indonesia. Dan ada kewajiban ke negara, ada Ansla. Terus lagi dan juga ahli waris pun masih ada. Nah, sehingga dan ini juga udah pernah ahli waris melaporkan kereta api dan teman-teman yang menguasai lahan ini, masyarakat sekitarnya lah. Kami pakai tangan Polda Metro Jaya untuk kami mengosongkan ini. Menggunakan tangan Polda Metro Jaya, apa yang dimaksud Pak Hercules? Buat laporan. Kami buat laporan. Buat laporan. Buat laporan polisi. Melaporkan. Oke. Ada yang menempatin. Ada ahli waris melaporkan ke saya. Oke. Ada yang menempati Ya. secara liar ya, Setelah liar, secara ilegal tadinya, legal, yang dianggap bahwa ini adalah ahli warisnya kakek Pak Sulaiman ya. Tuan Ilyas. Ya. Oke. Dan kemudian ada polisi di sana yang turun untuk membersihkan kawasan ini. Untuk membantu, untuk membersihkan supaya untuk menghindari hal-hal yang Konflik. tidak diinginkan atau mungkin perkelahian apa yang karena ini lahannya dikelola oleh masyarakat sekitarnya juga. Artinya apa itu, Pak? Artinya kami bawa legalitas jelas bahwa ke Polda Metro Jaya mengadukan dan bersama dengan ahli waris. Saya mengartikannya begini, bahwa harusnya kan kita mengusir sendiri, tapi kita nggak mau, takut ada konflik. Oke. Akhirnya kita lapor ke Polda. Ke penegak hukum. Iya. Ya. Jadi mereka yang mengambil alih ini selama 3 minggu, baru serahkan kepada ahli waris. Sempat ada konflik dan diduduki oleh kepolisian dan dikembalikan kepada ahli waris oleh kepolisian. Kita nggak mau konflik. Polda Metro Jaya. Nggak mau konflik, jadi kita menggunakan tangan kita, menggunakan aparat. Oke. Jadi selama 3 minggu baru diserahkan kepada ahli waris. Menggunakan tangan aparat dalam artian Melaporkan. membuat laporan. Iya. Bawa bukti-bukti. Bukan dalam artian Backing. making. Oh, enggak. Membuka LP, bawa bukti-bukti. Laporan resmi. Jadi Pak Wilson yang mengatakan bahwa sesungguhnya Ya. ini murni punya alas hukum milik dari Pak Sulaiman. Ya. Secara legalitas murni punya Bapak Pak Sulaiman, karena selama ini hak pakai itu tidak pernah melakukan pelepasan hak dengan Bapak. Nah, hak PL yang mereka gunakan
kita tidak tahu konversinya dari mana. Karena waktu timbul 2007, ahli waris tetap menguasai di sini, Oke. menguasai tanah ini. 2007 HPL dia keluar. Sedangkan 2007 Tunggu. kita masih ada di sini. Dia itu yang dimaksud adalah Kereta api. KAI. Iya, kereta Oke. api. Kereta api kan keluarnya HPL-nya kan 2007. Oke. Sedangkan kita menguasai di sini. Hmm. Bagaimana pengukurannya? Kan gitu. 2024 kita di sini. Pengosongan dan segala macam, Bapak yang melakukan pengosongan. 2004. Ini ada penghuni liar dahulu di sini ada penghuni liar. Penuh. Sekarang udah bersih, baru mereka masuk, mereka mengatakan punya mereka. Itu yang jadi persoalan di situ. Oke. Nah, dan perlu ditekankan kepada Marwah Sirait itu jangan membuang narasi bahwa ini sudah berkekuatan hukum tetap, karena ini belum ada gugatannya. Dari saya tekankan ke beliau, lain kali kalau komentar pakai pengacara di sampingnya biar tahu alurnya. Oke. Yang saya dengar ya, bahkan saya lihat dari apa yang diposting lewat Iya, video betul, kan, betul. beliau mendapatkan laporan Iya. dari Dirut KAI, betul ya? Iya, iya. Dan Dirut KAI yang mengklaim bahwa ini clean and clear. Itu jelas ya? Iya. Itulah makanya kami fokusnya ke situ, karena kenapa? Dia belum sampai ke sini garang betul, galak betul di dalam kereta api. Ketika di sini dia tidak seperti di dalam kereta. Ya, ini komunikasi Iya. artiannya. Oh, jalan komunikasi. Saya mau ke Pak Sulaiman ya? Pak Sulaiman mewakilin. Kenapa diwakilin, Pak? Kurang pendengarannya kurang. Pendengaran kurang. Oke, sedikit saja, Pak. Mohon maaf saya agak sedikit kencang ya wawancara Bapak ya. Bapak bahwa betul ini adalah lahan dari keluarga Bapak, Ya, sebagai ahli waris ya. ahli waris. Ya, untuk keluarga. Bapak anak dari Saya anak dari Nyimas Kentisa. Kentisa itu anaknya Mutia adalah suaminya Tuan Ilyas. Tuan Ilyas, Kakek saya. kakek. Oke. Oke, kakek Anda Tuan Ilyas. Tambahin. Oke. Bapak dengan siapa, Pak? Ada gangguan pendengaran ya? Disebutkan gangguan pendengaran. Pak Oli ya. Pak Oli adalah Wiranto. keluarga. Iya. Oh, Pak Oli. Baik. Sebagai keluarga ya. Keluarga hubungan apa, Pak? Iya. Satu kakek, Pak. Satu kakek. Iya. Oke. Jadi Dari betul. bapaknya, iya. Ini pohon generasinya dari Tuan Ilyas. Benar. Jadi Tuan Ilyas perlu disampaikan ke teman-teman ini. Beliau adalah kepala agraria pertama di Indonesia. Kepala agraria pertama di Indonesia. Tahun berapa tuh? Tahun 1940-an mungkin ya. Oke, 40-an. 1940-an. Ya, Oke. waktu itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kami ada buktinya semua. Beliau sebagai orang terkemuka, beliau sebagai pejabat itu, bahkan sampai pensiun pun kami ada surat-suratnya semua. Oke. Ya, sampai pensiun pun dinyatakan oleh negara bahwa beliau tidak punya hutang pajak. Oke. Dan kami punya bukti semua bahwa beliau membayar pajak. Pada saat anslah itu sebagai bukti kepemilikan tanah atas pajak penghasilan sudah dibayarkan anslahnya dikonversikan ke Verponding Indonesia. Oke. Jadi Ya. agendum Verponding udah Bukan, pegang. Verponding Indonesia. Dari Konversinya kapan? tahun Pak? Saya 60, cek. Pak. Tahun 60 sudah Sebelum konversi. beliau meninggal, beliau sudah konversi. mendaftarkan. Oh. Oke, dan ada data-datanya. Boleh Ada dong lihat semua. ada nggak yang punya data-data dan surat-surat biar kita tunjukkan supaya jangan ada saling klaim ya. Takutnya ini dianggapnya saling bicara, saling mengakui ya. Tapi prakteknya ternyata bukan pemilikan pihak tertentu. Sambil menunggu, saya ke Abang. Bang siapa namanya? Saya Martin. Saya ingin mempertegas kembali tadi Mas Abraham menyatakan bahwa Direktur PT Kereta Api itu menyampaikan dan memberikan informasi kepada Pak Menteri ya. Direktur menyatakan pada Pak Menteri bahwa tanah tersebut, tanah dibongkar itu clean and green. Padahal tahun 2024 PT Kereta Api membuat laporan terhadap ahli waris. Artinya dia sudah tahu bahwa tanah ini sedang dalam masalah. Kenapa menyampaikan kepada Menteri bahwa seolah tanah ini clear? Berarti ada yang skip di sana. Bahwa Pak Sulaiman yang sempat dilaporkan. Pak Sulaiman dilaporkan. Dilaporkan. Oh, berarti klien Anda dilaporkan. Dilaporkan. Tahun 2024. 2024. Sementara Oleh PT KAI. siap. Oke. Betul. Atas dugaan penyerobotan lahan berarti. Siap. Lah, Pak, masalahnya di mana ketika dia harus mengklaim bahwa itu clean and clear? Kalau dianggap pada prakteknya mereka punya
legalitas negara punya legalitas ya dalam arti ini. Sementara Pak Sulaiman Ya, inilah yang menjadi planning bahwa Pak Direktur sendiri tidak paham terkait persoalan atas tanah ini. Karena apa? Dia menjelaskan kepada seorang menteri yang menyatakan bahwa tanah itu clear, sementara dia sudah membuat laporan polisi dan dikuasai oleh ahli waris dan digunakan oleh ahli waris. Artinya Pak Menteri sebelum turun itu harusnya dicek terlebih dahulu. Tapi ini tidak dilakukan. Ketika Pak Menteri turun ke lapangan, Pak Menteri menyampaikan bahwa tanah ini sudah berkuatan hukum atau ingkrah, yang gitu. Nah, siapa yang melakukan gugatan? Mana putusannya? Tahun berapa? Kan ini kan tidak ada hal yang dilakukan sama sekali. berarti sesungguhnya ada persoalan yang tidak dilaporkan. Bisa jadi kita dikatakan dalam hal ini laporan kurang lengkap, barangkali demikian ya. Sehingga pada akhirnya terjadilah komunikasi yang tercapture, terekam di media, sehingga pada akhirnya ada seolah-olah di sini pertikaian antara Pak Hercules dengan Pak Marwarar, gitu ya. Di atas kota aja orang bikin rumah semua, apalagi tanah kosong begini kan. Jadi jangan Pak Menteri datang mendengar dari kereta api bahwa oh ini begini-begini mau bikin perumahan, nggak bisa begitu. Anda bisa dalam tanda kutip ya ratakan ini semua. Anda bisa bersihkan ini semua. Papakan ini semua. Papakan ini semua. NTV Sport setiap Senin sampai Jumat jam 9 malam live di Nusantara. Kami sudah menyisir secara bertahap bersama Dirut Kereta Api dan juga dengan Kepala Badan Pengaturan BUMN Pak Doni kemarin di Jakarta di kawasan Tanah Abang. Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga yang menengah. Kemarin di Tanah Abang kita melihat ada beberapa lokasi juga kita akan komunikasikan karena itu adalah tanah negara. Tentunya itu digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Bisa kita bicarakan baik-baik lah. Mana datanya ya? Saya mau lihat dong. Nih, kita tunjukkan boleh ya satu-satu ya. Ini apa ya? Ini satu. Ini Bentar ya, kita mulai satu-satu nih. Ini apa? Kembali ke sini. Ini tahun 2007 kelurahan mengeluarkan surat keterangan untuk mengurus kepemilikan tanah ahli waris. Artinya pada tahun 2007 tersebut di kelurahan mengakui ini punya ahli waris. Namun demikian pada tahun 2007 juga PT Kereta Api itu memiliki surat ukur atas HPL tersebut. Yang melakukan pengukuran siapa? Kapan? Bagaimana caranya? Sementara tanah tersebut dikuasai oleh orang lain. BPN karena apa? Ya, ini Ketika mau melakukan pengukuran itu wajib clear and clear lapangan, tidak ada yang klaim. Oke, ini sebentar saya bacakan ya, Bang, ya. Surat keterangan yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Sulaiman Effendi. Tempat tanggal lahir Jakarta 31 Januari 1957. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam ya, nomor KTP dan seterusnya. Alamat Kampung Kalijeruk, Cikarang Barat, Bekasi. Berarti bukan warga sini ya? Artinya tinggal di Bekasi ya. Oke, untuk alamat KTP tapi ya, domisili KTP ya. Oke, maksud keperluan menerangkan atas nama Ilyas Gelar Rajo Mantari. Ini ada nomor-nomornya. Ini wilayah ini ya. Wilayah ini nih. Ada beberapa nomor di sini. Dan ditandatangani bahkan dilegalisir oleh Lurah Kampung Bali pada saat itu HM Saidi Esos MM Pem. Ya. Ini ada tanda tangan Pak Sulaiman Effendi juga. Ini apa lagi nih? Ini surat keterangan tahun 2004. Tahun 2004 apa nih? Terdahulu sama PM 1 juga terdahulu. Oke. Ada PM juga ya? Ya. Oke. Oh, ini perfounding Indonesianya ya? Oh, ini yang aslinya ada nggak? Ini kopian? Ada aslinya? Oke, perfounding Indonesia. Oh, ada surat pajak. Berarti kewajiban pajak dibayarkan ya? Tahun berapa ini? tahun Oke, ini 1955 barangkali. Ini 1953, 54, 55 ya. Oke, ini? Nah, ini ada riwayatnya ini. Ini juga itu.
riwayat PI-nya ada. Oke. Nah itu bahasa Indonesianya. Oh, ini akta hak milik ya. Iya. Oke. Terjemahan. Ini kurang terbaca ya. Ini yang Belanda ya. Diterjemahkan. Terjemahkan. Egondom ini. Iya. Kalau ini Egondom. Iya. Jadi ini keseluruhan ini sekitar Tanah Abang. menjelaskan Oke, mengenai kepemilikan keseluruhan atas nama Pak Haji Elias itu. Oke. Sebentar. Induk. Oke, ini tapi kopian ya. Ini petanya ya. Saya tadi lihat peta. Ada peta lagi nggak? Boleh tunjukkan sebentar sebelum saya ke Pak Hercules. Ini peta wilayah apa? Udah jalan. Oke. Nanti kita akan. Ini ada berapa ya? Berapa wilayah nih? Iya. Lurah Kampung Bali ya. Tanda tangani ya. Sama ini Pak Saidi. Semua nih. Ini induk ini. Ada kita peta. Ini induk. Data induk. Ini data induknya. Keseluruhan sebenarnya 34. Sebentar Pak. 34690. Total keseluruhan berapa? Luas dari induk ini 34690. 34 hektar. 34.000 3,4 hektar. 34,690. 3 hektar ya, berarti 34.000 meter persegi, 3,4 hektar. Oke. Ini ada hak milik di sini. Ya, nanti dikonfirmasi lagi ya dokumen-dokumen seperti ini ya. Tapi yang jelas dari sini langkah hukum sudah dilakukan. Ini apa Bang? Akte van Akta penarikan apa? Ini akta yang dahulunya dituliskan dengan bahasa Belanda lalu diterjemahkan. Oke. Nah, diterjemahkan ini. Akta pengakuan ya. Iya. Akta pengakuan pada hari ini 18 Maret 1938 hadir di hadapan saya Raden Kanduron Wirahadi Kusuma, Pati Batavia. Karena Buati Batavia berhalangan hadir, Tuan Ilyas gelar Rajo Mantari, umur 36 tahun, pekerjaan komisi kedua di Departemen Dalam Negeri, tinggal di Casewik Dalam. Dan seterusnya Nyonya Gimas Mutia, 34 tahun, tidak bekerja, tinggal di Casewik Dalam, menyatakan kepada saya bahwa mereka mengetahui dengan sebenarnya bahwa Ji Masketisa, siswa di sekolah Meterdel, dan seterusnya mengeluarkan pernyataan ini kelahiran Bandung, bahwa dia adalah putri dari Tuan Datap. Oke. Oke, ini pengakuan terhadap apa ya? Pengakuan terhadap anak ya, bukan pengakuan terhadap. Ada. Ini Oke. Tadi sebelumnya sudah yang diterjemahkan. Oke. Iya. Maaf ya Pak Hercules ya, saya harus detail untuk ini sedikit ya, supaya publik juga melihat, Supaya masyarakat biar supaya tahu masyarakat juga tahu, Ya, gitu ya, betul, bahwa yang disebutkan land dan clean and clear itu apakah sungguhnya betul sedemikian laporannya. Betul. Nah, ini apa nih? Oh ini ya. Iya pengakuannya itu. Oh, ini pengakuan. Oke. Jadi pegangannya adalah perfounding Indonesia. Perfounding Indonesia. Nah jadi kalau di sini ini. Ini yang di sini ya? Iya iya ini. Oh ini lokasi kita sekarang Iya, berdiri iya, nih. iya. Nomor 946 keterangan Iya, luas. iya. Oh iya ini benar. Ya. 34.690 meter persegi. Iya. Ini wilayahnya. Sebetulnya Iya. banyak nih wilayahnya nih. Banyak. Nomor 3581 di total berapa banyak nih? Sudah ada bangunan semua. Di total sudah berapa banyak nih? Sudah bangunan semua, Pak. Udah bangunan. Nah, nasibnya yang lain gimana? Dulu yang Tanah Abang Jadi disewa gini, juga ke Bapak kan? Ini pada waktu itu sebenarnya ahli waris itu ingin melakukan pengukuran terhadap tanah ini. Oke. Ketika melakukan permohonan itu mereka diminta untuk melakukan pembayaran pajak keseluruhan dengan nomor-nomor yang tertera. Oke. Sehingga beban pajak itu ahli waris tidak sanggup sehingga mereka tidak dilakukan, tidak lanjutkan. Ada surat permohonannya. Oke. Karena semua ini harus dilakukan pengukuran, sementara sebagian tanah ini sudah dikuasai oleh diduduki oleh masyarakat. Bagaimana mungkin dia bisa menyetorkan semua? Tapi ini tidak ada yang menempati. Sehingga mereka menguasai. Oke. Dan kemudian penguasaan fisik yang dilakukan secara turun-temurun, langkah dalam rentang waktu yang cukup lama itu jadi alas warga di sana untuk menempati. Anda mau mengatakan itu? Ya kalau memang berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria itu kan jelas ya. Ketika tanah tersebut, kalau tanah negara yang dikuasai langsung oleh masyarakat, ketika dikuasai terus-menerus dalam waktu rentan 20 sampai 30 tahun, mereka dapat mengajukan permohonan hak. Tentunya harus ada apa surat keterangan ini tanah, riwayat tanah atau penguasaan fisik itu sendiri. Nah, sehingga terhadap tanah yang saat ini adalah masyarakat atau pemiliknya itu kuasai. Terhadap bidang-bidang lain yang tadi disebutkan, orang lain yang kuasai sehingga mereka tidak menyelesaikan itu. Oke. Nah, ini kan sudah terlanjur dilakukan langkah hukum ya? Melaporkan ke PN Gugatan. melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Iya.
Ini tergugatnya PT Kereta Api PT KAI. satu, terus Menteri Perhubungan, Menteri Perhubungan, nah, BPN, lalu Badan Pertanahan ya, maksud Anda ya? Pertanahan, Oke. Lurah, Lurah. lalu Gubernur, Oke. dan Polda Metro Jaya. Arda. Oke. Dan nanti ini akan bersidang di Di Pengadilan Jakarta Pusat. Pengadilan Jakarta Pusat. Oke, apakah ini langkah reaktif karena sempat viral dan rame ini atau Ya, karena kami melihat ini potensi akan timbul kriminalisasi kepada ahli waris. kenapa ada mengatakan demikian? Karena saya kan mengatakan begini, 167, 385, 257 itu adalah beririsan dengan keperdataan. Oke. Nah, semestinya ketika buat laporan harus gugat dulu karena itu beririsan dengan keperdataan. Tapi ini tetap paksa naik. Ketika ini heboh tetap naik cepat. Oke. Oke. Sebelum saya ke Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita kita jaga. jaga. dugaan Ya. antisipasi ya, Ya. mitigasi dalam Ya. artian. Ya, karena Dugaan kami punya pengalaman, kami punya pengalaman. Jangan sampai nanti dijadikan Yang tersangka. Begitu. Oke, kalaulah kemudian sudah dijadikan tersangka, maka kemudian Pasang jadi- pelang, pasang Oke. pelang posi. Sehingga pada akhirnya tidak ada perlawanan lagi, kira-kira Tidak begitu. ada perlawanan. Akhirnya tidak dapat hak juga ahli warisnya. Jadi begini Adinda, Abraham, tanah ini hanya cuma dari tengah ke sini Oke. kosong. Tapi dari tengah ke sana itu penuh. Coba sebentar ya, kita lihat ya. Nih, Ya. di mana? Apa? Jadi dari gudang ini, Oke. di belakang gudang ini ke sana Hmm. itu penduduk penuh. Oke. Jadi dari gudang ke sini yang kosong, Oke. pada saat tahun 88 itu dipakai untuk namanya Aneka Beton. Aneka Beton. Mana PT lokasinya? Aneka Beton. Boleh kita lihat lokasinya? Boleh. Ayo. Ini Pak Hercules kayaknya sudah lama di sini, pada kenal nih, warga tuh ngeliatin tuh. Oh warga tahu. Coba Jadi pelan-pelan, Pak hasil- Hercules. Coba Jadi- hati-hati Pak Hercules. enggak ada. Pak, kenal Pak Hercules nggak? Kenal? Tahu? Sering kesini? Oke, ini lokasinya. Di belakang ini. Oh, cukup jauh. Oke. Tahu nih. Ya, pokoknya di belakang mobil kolbak ini. Jadi dari sini Adinda. Ya dari sini Adinda. Dari sini ke sana kosong. Oke. Nah dari sini ke sana penuh penduduk. Oke. Nah ini kita kosongkan, kita selesaikan mereka. Oh, oke. Selesaikan mereka. Jadi tanah ini nggak kosong seperti ini. Mana di tanah kosong begini? Ya, di atas kota aja orang bikin rumah semua, apalagi tanah kosong begini kan? Jadi jangan Pak Menteri datang mendengar dari kereta api bahwa oh ini begini-begini mau bikin perumahan, nggak bisa begitu. Oke. Kita perlu cerita dulu, kita perlu duduk sama-sama. Oh. Artinya kita buka pintu untuk dari perumahan atau namanya Pak Menteri untuk kita duduk sama-sama, kita bicarakan, carikan jalan keluar seperti apa. Ya kalau dari sini berarti komunikasi ya. Ya. Bisa dilihat sini ada persoalan komunikasi nih Ya. di sini yang harus segera dibereskan menurut saya. Karena yang saya tangkap dan yang saya ketahui nih, saya mengikuti Pak Hercules ini komit mengatakan bahwa kalau memang ini lahan negara dan ini adalah tugas dan janji Pak Prabowo kepada rakyatnya, maka itu harus segera diserahkan dan segera dibangunkan. Betul demikian? Betul. Jadi Adinda, itu sudah pasti. Dan tadi saya sudah sampaikan teman media, depan banyak orang, ya program Pak pemerintah, program Pak Presiden, artinya program yang mulia untuk membantu keringan rakyatnya. Tentunya juga bukan asal lahan punya lahan itu ada yang punya, ada yang memiliki, tapi ditempelkan hak pakai, HPL. Terus juga, saya rasa Pak Presiden tidak seperti itu. Kita mendukung itu semua. Artinya membangun perumahan murah ini pun kan bukan dikasih gratis. Kan ada bisa dijual belikan, bisa disewakan. Artinya apa itu? Artinya membangun perumahan murah ini pun kan bukan dikasih gratis. Oke, Anda melihat bahwa
ada unsur komersilnya juga di sana. Ada unsur komersil. Bisnisnya juga. Bisnisnya. Ada Oke. keuntungan-keuntungan. Kalau Oke, enggak, untuk perputaran ekonomi sih sewajarnya saya rasa nggak harus dipersoalkan. tidak apa-apa. Tapi itu harus benar kita cari lahan yang benar-benar lahan itu bukan punya rakyat, bukan punya masyarakat. Kalau ini kan punya masyarakat. Nah, punya surat lengkap. Asal usulnya semua lengkap. Jadi ya mestinya ya nggak apa-apa. Tapi tetap ini harus program yang harus jalankan. Ayo mari kita duduk sama-sama. Ini adalah bukti kami. Ini adalah bukti dari kereta api itu yang mana dan dari mana bisa memiliki ini. Ayo mari kita gelar. Kita ceritakan. Jadi kalau memang benar, ya yang saya bilang, oh hari ini pun bisa kita kasih. Hari ini juga. Hari ini juga. Detik ini juga. Detik ini juga. Saya kasih waktu truk-truk ini 30 menit ya. 30 menit jangan ya. Ya. Saya jamin 30 menit nggak sampai 1 jam. Panggil sopirnya pakai speaker, truk keluar semua. Anda bisa dalam tanda kutip ya ratakan ini semua. Anda bisa bersihkan ini semua. Saya bersihkan. Kalau memang ini punya negara. Jadi, tapi kalau bukan punya negara kan jangan teman-teman membantu Pak Presiden ini hanya datang, wah memanfaatkan karena program Pak Presiden sedikit, wah ini program Pak Presiden yang kita tahu ya, yang kita mendengar di mana-mana itu, wah program Presiden. Jadi orang-orang yang punya kepentingan ini, para investor datang menempel sama ini dengan cara-cara gaya-gaya mereka, wah karena ini program Pak Presiden, jadi pasti pakai tangan negara. Nah, ini nggak boleh. Bahwa ini program Pak Presiden tentu dong, karena kan ada pembantunya. Kan juga sebelumnya ada kita lihat gerakan Presiden menuju ke kawasan di bantaran rel ya, untuk di Senen, untuk ya. Kemudian berjanji kepada warga di sana membangunkan hunian kan. Dan soal hunian ini kan Presiden juga berharap cepet dong gitu, jangan lelet kan kira-kira begitu. Dan beliau sempat mengatakan, saya dengar lewat Pak Hashim mengatakan kenapa nggak cepat dan lain sebagainya begitu ya. Anda melihat bukankah kemudian ini implikasi dari itu semua Pak Hercules, bahwa memang negara ini butuh cepat karena rakyat memang butuh tangan yang tepat untuk memberikan bantuan kepada mereka. Ya, jadi itu kita sangat mendukung. Ya. Artinya saya bilang lagi, artinya yang programnya Pak Presiden yang sangat luar biasa ini. Tapi kalau memang ini bukan tanah negara ya. Oke. Minimal ya kita kalau memang mau dipakai selesaikan kewajiban hak bawah ini lah. Karena program untuk rakyat menengah ke bawah, tapi ambil juga dari rakyat menengah ke bawah juga akan percuma. Ini adalah surat-surat kami, bukti-bukti kami, ini fisiknya, karena ini untuk kepentingan negara, untuk rakyat menengah ke bawah, ya tolong hak bawah diselesaikan gitu loh. Itu permintaan dari Hercules ini juga jual-jual nama. Tadi kalau disebutkan ada pembantu presiden yang mengataskan nama presiden dan sebagainya. Jangan-jangan tudingan itu juga mengarah kepada Anda. Apa betul sosok Hercules memanfaatkan nama Pak Presiden, nama Pak Prabowo? Saya harus tanyakan ini ya. Isu ini lagi rame-rame. Anda telepon istana tidak? Grip yang Anda bangun, ormas yang Anda bangun, terakhir Anda mengatakan bahwa Anda juga berikan kepada Presiden, betul? Tapi bisa jadi ini misleading. Orang di luar sana menganggapnya, ini Pak Hercules ini juga jual-jual nama. Tadi kalau disebutkan ada pembantu presiden yang mengataskan nama presiden dan sebagainya. Jangan-jangan tudingan itu juga mengarah kepada Anda. Apa betul sosok Hercules memanfaatkan nama Pak Presiden, nama Pak Prabowo? Artinya pertanyaan yang sangat luar biasa buat saya. Nah, ini supaya masyarakat Indonesia biar tahu, ya. Jadi Pak Prabowo itu sekarang ini presiden. Ya. Beliau itu sekarang ini milik Indonesia, milik rakyat Indonesia. Itu pertama.
Yang kedua, saya pribadi sama tim hukum berada di sini untuk membantu ahli waris dari namanya Ilyas, Tuan Ilyas. Keturunannya namanya Sulaiman. Iya. Ya, berdasarkan bukti-bukti itu semua lengkap, semua cross check, pemeriksaan segala macam semua. Menurut hukum bahwa surat ini semua legal dan asli dan benar, tanah ini benar adalah milik. Sehingga kami ambil langkah untuk melalui proses-proses sehingga sampai hari ini kami berada di sini. Ya, tentunya tiba-tiba muncul ada program-program Pak Presiden yang kita semua tahu. Ya, ada MBG, ada MBG, Merah Putih, Persis Merah Putih, kemudian ada sekolah rakyat, termasuk janji 3 juta hunian. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan teka-teki. Oh, saya dengan istana. Oh, enggak ada. Oke, saya harus tanyakan ini ya. Isu ini lagi rame-rame. Anda telepon istana tidak? Enggak. Anda telepon istana tidak? Enggak. Saya tidak pernah telepon siapa-siapa, meminta tolong siapa-siapa, enggak. Saya hanya komunikasi sama tim pengacara untuk memeriksa bukti-bukti hak kepemilikan yang di atas tanah itu, karena ini kita bicara hukum. Anda melakukan itu lewat proses-proses hukum? Melakukan itu lewat proses hukum. Karena ini negara hukum? Ini negara-negara hukum. Anda tidak merasa memanfaatkan kedekatan Anda? Atau sekalipun terpikir bahwa mengontak orang-orang tertentu di lingkaran Pak Presiden? Tidak. Yang barangkali terakhir Anda ketemui, yang saya tak perlu sebutkan namanya, Pak Hercules. Dan ada fotonya juga bersama dengan Anda, duduk seperti akrab sekali. Begini teman-teman media, karena suasana Hari Raya Idul Fitri, ya, memang kami teman lama. Dan juga teman kami sama-sama berjuang untuk menyantarkan Pak Presiden ke istana. Oke. Makanya beliau itu mengundang, menelpon, mengundang, main-main lah ke kantorku. Makanya aku datang ke sana. Di sana pun tidak ada cerita terkait hukum, terkait negara, terkait apa. Intinya bahwa tidak ada pesanan untuk mengamankan titik-titik tertentu. Tidak ada. Tidak ada pesanan untuk menjaga wilayah-wilayah tertentu, antisipasi terjadinya pergolakan dan lain sebagainya. Tidak ada pesan-pesan apapun menyangkut persoalan negara. Oh. Hanya bicara pribadi teman lama, silaturahmi, tetapi tentunya mengenai persoalan ini nggak ada kaitannya dengan namanya teman-teman yang kenal Sia, kenal si B. Sampai sini tidak pernah namanya telepon Sia, si B, si. Kami hanya membawa bukti kebenaran bahwa barang ini adalah milik Pak Sulaiman, ahli waris dari para Ilyas. Nah, dan bukti-bukti kami semua lengkap. Jadi tidak bawa siapa-siapa. Yang tadi saya bilang bahwa kepala negara, Pak Presiden Prabowo adalah milik Indonesia, milik rakyat Indonesia, milik kita semua. Maka pertanyaan finalnya adalah, andai kata memang ini terus berproses, ujungnya akan seperti apa? PT KAI mengatakan bahwa ini lahan milik mereka yang akan diperuntukkan untuk hunian. Sementara Pak Hercules menempuh proses hukum dan tetap bersikukuh ini adalah milik ahli waris, yang mana Anda dan rekan-rekan Anda di sini dimintakan untuk menjaga. Kira-kira demikian? Ya. Bagaimana ujungnya? Karena begini, Pak Dinda, Abraham, negara ini kan negara hukum. Ya. Tentunya tim pengacara sudah mendaftarkan ke gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat. Ya, kita lihat proses hukum. Nanti kebenaran itu proses hukum seperti apa, terkait apapun yang dimiliki oleh ahli waris, apa yang dimiliki oleh kereta api. Karena negara-negara hukum, ya, kita percayakan kepada hukum. Jadi kalau memang hukum menyatakan bahwa ternyata ini kereta api yang punya hak pakai berubah menjadi HPL yang udah mati, ini dia yang benar, ya. Karena ini hukum yang menyatakan begitu, kita nggak bisa melawan hukum. Tapi nggak boleh datang atas nama negara, karena ini perintah Pak Presiden, jadi mau pakai cara koboi, nggak bisa begitu. Karena Adinda, saya ingatkan lagi sama teman-teman media, ingatkan bahwa
jangan teman-teman ini memanfaatkan program Pak Presiden, tapi mereka di bawah itu mereka tuh liar. Liar itu artinya banyak sekali merugikan masyarakat. Nah, kami ini termasuk saya, kami akan memantau itu. Ya, kami akan memantau itu, kami akan menegur mereka. Kalau memang mereka tidak benar, liar. Memanfaatkan program Pak Presiden, tapi seolah-olah negara-negara. Kami bagian untuk memantau itu, untuk mengawasi mereka. Tapi yang namanya komunikasi harus terus ya dilakukan ya. Komunikasi itu terus dilakukan untuk mencari solusi dan lain sebagainya. Saya berharap demikian karena bagaimanapun kita berharap semuanya demi kebaikan. Ya ini kan demi kebaikan, tidak ada hak yang tersakiti ya, terzolimi ya. Tapi di sisi lain rakyat juga memiliki hunian. Saya sesungguhnya penasaran, saya akan coba nanti minta keterangan dari pihak PT KAI ya. Dan kemudian kita coba nanti akan kontak Pak Marwarar Sirait ya. Adu kuat antara Pak Menteri ARA dengan Pak Hercules. Terakhir, ini harus saya sampaikan ke Pak Hercules. Pak Hercules, menutup ini semua, ada juga yang mengatakan bahwa ini gimmick, Pak Hercules, ini gimmick nih. Ini settingan. Adu kuat antara Pak Menteri ARA dengan Pak Hercules. Itu kan penilaian orang di luar sana. Orang itu kan, sekarang begini loh, kita di negara kita ini, kita berbuat baik aja belum tentu itu orang mau bilang itu baik. Apalagi sekarang ini begini loh, namanya media, TikTok ini tukang apa yang sapu jalan raya punya TikTok, sekarang jualan bakso aja. Orang yang nggak bisa baca, nggak tulis aja punya TikTok loh. Jadi suka dia mau tulis naikin juga media masyarakat lihat. Tapi ternyata faktanya nggak seperti itu. Artinya ini kita adu argumen dengan Pak Menteri kemarin ini. Kebetulan karena Pak Menteri mau datang, ya aku juga datang ke sini untuk mau bertemu Pak Menteri langsung karena Pak Menteri juga kenal saya, juga kenal Pak Menteri. Kita adu argumen supaya bahwa ini murni bahwa nggak ada kaitannya dengan settingan-settingan atau atur-mengatur, nggak ada. Atau dekin-mendekin, nggak ada. Saya kalau dibilang ini adu siapa paling dekat dengan kekuasaan, paling dekat dengan Pak Prabowo, kan tadi kan saya udah bilang. Karena dua-duanya dia nggak kurang dekat. Saya udah bilang, ya Pak Presiden kenal lah. Pak Presiden kenal kami. Kalau itu saya bisa pastikan tak terbantahkan. Pak Presiden kenal sama rakyat Indonesia. Demikian pula Pak Presiden juga pasti kenal, bahkan percaya dengan pembantunya Pak ARA. Tapi kita nggak mau bawa Pak Presiden untuk yang nggak benar. Dan juga orang teman-teman yang membantu Pak Presiden juga, tolong juga harus membawa amanah Pak Presiden itu juga harus yang benar. Jadi jangan sampai memakai itu ditunggangkan oleh para mafia-mafia ya. Untuk kepentingan, untuk sekarang tangan negara, perintah Pak Presiden, jadi udah hantam aja. Nah itu juga kita pesan, kalau bisa itu jangan. Ini negara hukum, mari kita proses hukum, semua kita transparan. Oke, luar biasa, terima kasih ya. Saya sebetulnya akrab menyapanya Mawo. Ya, dalam konteks wawancara tentu saya harus manggilnya Bapak. Karena bagaimanapun saya harus menghormati sebagai seorang narasumber kan. Dan satu lagi sebetulnya ada pertanyaan saya, memang di luar konteks ini ya. Karena bagaimanapun percakapan pasti didengarkan oleh Pak Hercules. Apalagi yang menyampaikan konferensi pers adalah Grip Jaya Lampung soal isu makar dan sebagainya. Saya nggak tahu Pak Hercules udah dengar itu atau tidak ya. Yang begitu reaksioner, ada profesor peneliti yang mengatakan bahwa Pak Prabowo diturunkan dan sebagainya begitu ya. Ada yang menganggap ini berlebihan, tapi ada yang menganggap tentu ini loyalitas seorang rakyat atau elemen seperti Grip Jaya terhadap presidennya begitu ya. Tapi bisa jadi kontraproduktif juga gitu loh. Pak Hercules bisa jawab, bisa juga tidak. Silakan, mau dijawab atau tidak? Profesor siapa itu ya? Profesor siapa itu ya? Saiful Mujani. Saiful Mujani. Dengan timnya, dengan ada beberapa orang lah, turunin Presiden Prabowo segera maksulin lah. Saya pikir tidak segampang itu. Bapak kan bilangnya mau turunin Pak Presiden, maksulin Pak Presiden kan, memang Bapak nggak dukung Pak Presiden.
Tapi kami yang mendukung itu kan nggak mungkin kami biarkan kan itu loh. Kan nggak biarkan. Jadi pemilihan kan sudah selesai. Iya. Presiden sudah dilantik. Dan presiden sudah menjalankan tugasnya sudah 1 tahun lebih. Sekarang mari kita bersatu, kita bersama, dukung program-programnya. Kalau memang ada kekurangan, ayo mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama, artinya ya kita mendukung lah. Kalau memang sudah nggak terima, ya tunggu nanti setelah 5 tahun beliau sudah selesai, ya nggak usah milih beliau. Dengan cara-cara konstitusional. Dengan cara-cara proporsional konstitusional, ayo untuk 5 tahun beliau habisin, udah kamu nggak usah milih beliau. Milih yang lain. Memang kemarin-kemarin kamu nggak milih kok, apa ini? Udah kamu gak usah milih beliau. Sekarang nggak usah bikin gaduh, nggak usah bikin provokasi, semacam provokator. Itu kan namanya provokator. Ya, kalau disebutkan bahwa itu kebebasan berbicara, ya, tapi kan, kebebasan beropini, ya, tapi kalau kemerdekaan berpendapat, itu kan sama boleh aja kan, itu dia kan kita juga kan Adinda kan. Anda juga punya hak untuk berpendapat. Punya hak untuk berpendapat. Sebagai rakyat yang sama di dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Dan yang saat ini, hari ini dipimpin oleh Kepala Negara, Kepala Pemerintahan Prabowo Subianto. Sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Nggak boleh. Artinya orang boleh lah mengatakan beliau begini, silakan aja. Kan bebas. Bebas berbicara ya. Ya tapi jangan sampai ini bikin gaduh. Jangan sampai ini bikin nanti mau turunin orang semua. Macetkan Jakarta. Atau ke 98 apa. Jangan. Karena kasihan kita punya negara sendiri. Mengapa kalau ribut terus, nanti kasihan kita punya negara gitu ya. Makanya mungkin anak-anak itu bikin merespon kayak kemarin saya lihat juga di Jawa Barat, di Lampung, dan di mana-mana memang kata grip ini di mana-mana kita kuat. Buat mereka merespon karena mereka tahu bahwa mereka juga namanya grip ini bagian dari ikut partisipasi untuk mendukung kemarin untuk mengantar beliau ke istana. Tapi apapun itu, GRIP juga melakukan kemerdekaan berpendapat, tidak intimidasi dan sebagainya, itu tidak. Betul, ya. itu yang. Oke, baik. Itu clear di sana dan pesannya juga kami dapatkan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi kepada Ketua Umum GRIP Jaya. Ada yang menyebutnya mantan preman, tapi saya mendengarnya preman adalah premakan. Pak Hercules sendiri ya. Dan kita bisa berkomunikasi dengan beliau. Sekali lagi terima kasih, Pak Hercules. Terima kasih. Mas Adinda, sehat dan sukses selalu. Nusantara, jaya. Nusantara, jaya. Nusantara sahabat kita dong. Nusantara TV, sahabat kita. Jaya.